sosok seorang arwah dari seorang gadis yang dia tahu di mana keberadaan Gus Samsudin. Apa penyebabnya hilang, kena santet atau apa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, ini sosok Mas, jelasin dulu Mas. Ini sosok apa Mas sebelumnya Mas? Ini sosok wanita yang meninggal karena disiksa, karena dia tidak tahu apa-apa tapi disiksa. Tapi dia cantik sekali Mas. Iya. Karena dia telah bertobat dan benar-benar mengakui kesalahannya. Dia Mas. sudah bertobat dia. Jadi dia juga ingin walaupun dia sudah menjadi arwah, dia tidak mau menambah dosanya, dia mau tenang. Jadi dia membantu kita untuk tahu penyebab dari Gus Samsudin, kenapa hilangnya dia, masih hidup atau tidak. Apa sebetulnya yang terjadi ya Allah? Oh, dia memberitahu bahwasannya Gus Samsudin dia terkena santet, yaitu menggunakan boneka. Maksudnya Mas? Maksud dia Gus guru-guru besar disantet gitu? ya, melalui boneka. Jadi di mana sekarang benda itu? Di sekitar sana katanya. Coba tanya lagi Mas, saya mau lihat dengar dari dia. Di mana ada benda itu? Biar kami ambil. Sebelah sana katanya. Itu lihat Mas, dia iya bener. Berarti kata dia ada yang Menyantet. ditusuk-tusuk ya? Iya. Berarti boneka. Dia menjawab boneka itu ada di sebelah sana katanya. Iya. Oke, jadi kita ke sana atau gimana Mas? Ya itu harus kita ambil. Oke, ayo. Agar kita musnahkan. Kalau gitu kita permisi dulu. Terima kasih. Semoga kau diampuni oleh Allah segala dosamu. Allah, oke. Ayo Mas, kita pergi Mas. Loh Mas, gak ada Mas. Ya, mana gadis tadi Mas? Sudah kembali ke asalnya. Astagfirullahaladzim. Karena dia sekedar hanya untuk memberitahu, untuk menolong kita. Karena dia menebus segala kesalahan dosa dia selama hidup dia dunia. Jadi agar dia juga arwah dia tenang, dia ingin membantu kita. Iya. Aku setuju dengan kata-kata Mas. Kan gitu, yang pasti dia nggak mencoba untuk menyerang dan apa yang Mas Ahmed bilang, dia mencoba untuk membantu. Karena dia maka kita bersyukur dia tidak jumpa dengan nenek siluman. Kalau sampai jumpa dia bisa terpengaruh, dia menjadi jahat. Kalau dia menjadi jahat, dia lebih sadis dari nenek siluman. Bener. Ayo Mas, kita berangkat ke lokasi yang ditunjuk tadi. Hati-hati Bang Ahmed. Berarti kita mau masuk ke tempat ini ya, yang ditunjuk sama gadis misterius tadi ya. Ada apa Mas? Berarti memang betul udah mendekati nih yang dibilang gadis tadi. Berarti memang sekitar situ. Oke Mas, apa yang Mas rasakan? Kasih tahu Mas. Tekanan getaran gaib yang ngeri. Getaran gaib. Serangan macam serangan dari nenek siluman tadi. Ya Allah. Berarti sekitar sini dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Berarti memang betul jelas nih Mas Den. Di sini dia. Tapi jangan sampai kita terperangkap lagi Mas. Iya. Nenek siluman tuh Mas. Tapi ini seperti nenek siluman tidak ada. Berarti memang betul di situ, di sekitar sini. Saya lihat dulu kemana arah. Kita sebelah sana dia. Kita masuk berarti Mas. Bismillah. Ini berarti benteng gaibnya udah nggak ada ya Mas? Sudah nggak ada. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, teman-teman nampak nggak sih?
Ya Allah, ini ini dia Mas Den, apa ini? Astagfirullah, itu apa teman-teman? Ya Allah. Ini dia Mas Den. Astagfirullah, hati-hati Mas. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Mas. Jangan bareng Mas. La ilallah wallahu akbar. Mas, ini mau Mas apain tuh Mas? Kita bawa ke sana. Yakin Mas? Biar saya ritualkan, saya cabutkan semua. Kalau tidak kasihan ini para guru-guru besar dan seluruh santri-santri pada Ayo kita lihat dari dekat ya teman. Apa sebetulnya ini yang dibawa sama guru besar kita? Ya Allah. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Baunya Baunya kenapa Mas? Macam bau busuk. Karena sudah lama dicucuk mereka. Oke. Ayo kita minta penjelasan dari. Silakan duduk Mas. Ya Allah. Ini ada tulisannya toh Mas? Ada. Coba kita lihat ya teman-teman dari dekat ya. Biar teman-teman bisa dibaca juga. Berarti ini terkhusus untuk Mas Karyo, Gus Idris, Ki Merton dan para pengikut Gus Samsudin. Ini boneka santet Mas. Allah. Ya Allah, teman-teman lihat dari dekat ya. Pantesan mereka selalu kewalahan melawan nenek siluman dan tidak punya daya apa-apa. Astagfirullah. Rupanya ini yang buat guru-guru besar lemah Mas. Ya, karena tidak mungkin cepat sekali mereka lemah melawan nenek siluman. Biasanya mereka dan guru-guru sakti. Ki Merton ada juga, Gus Idris dan semua para Kang pengikut. Mas Karyo, para pengikut Gus Samsudin, nauzubillah min dzalik. Ini kok ya Allah, ada jarum-jarum Mas. Ya, itulah dia untuk melemahkan otak-otak saraf mereka dan mata. Jadi apa ini yang kita lakukan Mas? Cepat atau lambat ini harus kita cabut agar guru-guru besar pulih kembali seperti biasa kekuatannya. Ya, sebelum ini kita cabut, saya ingin izin bertanya Mas. Tadi saya ingin bertanya Mas. Tadi Mas bilang ketika kita mau masuki gerbang gaib, Ya. Mas bilang ini sudah tidak dibentengi lagi dan nenek siluman sudah tidak berada di Ya, sini. Nah, saya ingin bertanya Mas, kemana nenek siluman itu berada? Nenek siluman saat ini dia bersembunyi di tempat yang paling rahasia, yang hanya dia yang tahu. Disitulah Gus Samsudin disembunyikan ya. Oh, Dia oke Mas. Menyiksa Gus Oke Samsudin. Mas, aku ngerti sampai sini. Artinya bersembunyi dia adalah untuk menghindari guru besar kita tahu di mana keberadaan Gus Samsudin. Iya. Bukan karena dia lemah. Bukan. Ya Allah. Dia itu hanya jika kita melawan dia itu belum tentu itu langsung memang dia itu belahan tubuhnya yang keempat. Nah, bukan yang nomor satunya. Jadi ini boneka arwah ini kepiye toh Mas? Inilah yang bikin mereka melemah seperti ini. Jadi setiap dicabut nanti kita baca apa gitu Mas? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Coba Mas. Kita harus hati-hati ya. Biar Mas Ahmed ya membantu untuk mencabut santet yang menerjang ditujukan untuk guru-guru besar di Padepokan ya Allah. Allazi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini harus kita cabut. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mencabutnya saja susah. Tapi Mas harus kuat Mas. Ini semata-mata untuk guru besar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semata-mata untuk guru besar Mas. Ini dia. Subhanallah.
jarum pertama. Ya teman-teman, kita coba ya salawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian ya, Mas Ahmed sudah membuka santet yang dikirimkan untuk guru-guru besar ya. Mas Ahmed, bagaimana perasaan Mas Ahmed ketika mencabut dan menemukan boneka santet yang berjumlah ada 5 ya kalau nggak salah ya? Iya, 5. Ada 5, dan dimana tulisan yang ada di kertas ini bertuliskan Mas Karyo ya, Kang Mamas, Gus Idris, Kim Mercon, dan para santri Gus Samsudin. Iya. Bagaimana Mas perasaannya Mas? Setelah dicabut ini, ya setelah kita sudah bisa mencabut jarum-jarum ini, saya merasa puas, senang. Jadi kekuatan para guru besar jika melawan nenek siluman sudah kembali pulih seperti biasa. Ya, selain santet ini Mas, kan bisa saja kalau kita bilang ini kita ketemukan, bisa aja dia pasang santet di penjuru daerah lainnya Mas. Tapi menurut dari batin saya ini, ada ya ilmu batin saya dengan salah seorang guru rekan saya, dia memberitahu santet ini hanya cuman ini saja. Oh gitu. Tidak ada yang, di mana-mana tadi yang perempuan tadi Mas. Ya. Yang gadis misterius tadi. Ya, karena tadi saya sambil berbicara melalui batin sama dia. Dia berbicara hanya cuman itu saja. Oke. Jadi ini adalah sosok boneka santet ya, dimana memang auranya sangat terasa sekali teman-teman ya. Ya. Ketika Mas Ahmed tadi masuk ke pintu tempat kemarin yang ada gerbang gaib yang dibuat oleh nenek siluman, ya itu terasa banget bahwasanya keberadaan boneka santet ini menguasai daerah tersebut. Iya. Ya, makanya tadi pun pas ini sangat fatal ini. Pas dipegang juga Mas, memang pada saat disusuk sama apa namanya itu jarum-jarum ya, memang kekuatan mistisnya itu lebih terasa ya Mas. Iya betul. Ya, tapi dengan subhanallah ya, alhamdulillah bisa kita cabut. Ya, dicabut dan hilang semua. Mudah-mudahan ke depan guru-guru besar bisa lebih berkonsentrasi dan lebih bekerja keras ya. Jadi ke depannya yang harus kita lakukan adalah tentunya tidak lupa berikhtiar dan bertawakal, berdoa dan berusaha, membantu guru-guru besar, membantu menemukan jasad yang benar-benar itu adalah Gus Samsudin. Harus saling bantu-membantu, dan untuk khusus netizen, karena tidak bisa ikut untuk membantu para guru di rumah, bantu dengan doa agar para guru-guru besar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang arwah dari seorang gadis yang dia
tahu di mana keberadaan Gus Samsudin. Apa penyebabnya hilang, kena santet atau apa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, ini sosok Mas, jelasin dulu Mas. Ini sosok apa Mas sebelumnya Mas? Ini sosok wanita yang meninggal karena disiksa, karena dia tidak tahu apa-apa tapi disiksa. Tapi dia cantik sekali Mas. Iya. Karena dia telah bertobat dan benar-benar mengakui kesalahannya. Dia Mas sudah bertobat dia. Jadi dia juga ingin, walaupun dia sudah menjadi arwah, dia tidak mau menambah dosanya, dia mau tenang. Jadi dia membantu kita untuk tahu penyebab dari Gus Samsudin, kenapa hilangnya dia, masih hidup atau tidak. Apa sebetulnya yang terjadi ya Allah? Oh, dia memberitahu bahwasannya Gus Samsudin dia terkena santet, yaitu dengan menggunakan boneka. Maksudnya Mas? Maksud dia Gus guru-guru besar disantet gitu? Iya, melalui boneka. Jadi di mana sekarang benda itu? Di sekitar sana katanya. Coba tanya lagi Mas, saya mau lihat, dengar dari dia. Di mana ada benda itu? Biar kami ambil. Sebelah sana katanya. Itu lihat Mas, dia, iya benar. Berarti kata dia ada yang menyantet, ditusuk-tusuk ya? Iya, berarti boneka. Dia menjawab boneka itu ada di sebelah sana katanya. Iya. Oke, jadi kita ke sana atau gimana Mas? Ya itu harus kita ambil. Oke, ayo. Agar kita musnahkan. Kalau gitu kita permisi dulu. Terima kasih. Semoga kau diampuni oleh Allah segala dosamu. Allah, oke. Ayo Mas, kita pergi Mas. Loh Mas, gak ada Mas. Ya, mana gadis tadi Mas? Sudah kembali ke asalnya. Astagfirullahaladzim. Karena dia sekedar hanya untuk memberitahu, untuk menolong kita. Karena dia menebus segala kesalahan dosa dia selama hidup di dunia. Jadi agar dia juga arwah dia tenang, dia ingin membantu kita. Iya. Aku setuju dengan kata-kata Mas. Kan gitu, yang pasti dia nggak mencoba untuk menyerang, dan apa yang Mas Ahmed bilang, dia mencoba untuk membantu. Karena dia, maka kita bersyukur dia tidak jumpa dengan nenek siluman. Sampai jumpa dia bisa terpengaruh, dia menjadi jahat. Kalau dia menjadi jahat, dia lebih sadis dari nenek siluman. Bener. Ayo Mas, kita berangkat ke lokasi yang ditunjuk tadi. Hati-hati Bang Ahmed. Berarti kita mau masuk ke tempat ini ya, yang ditunjuk sama gadis misterius tadi ya. Ada apa Mas? Berarti memang betul udah mendekati nih yang dibilang gadis tadi. Berarti memang sekitar situ. Yakin Mas? Apa yang Mas rasakan? Kasih tahu Mas. Tekanan getaran gaib yang ngeri. Getaran gaib. Macam serangan dari nenek siluman tadi. Ya Allah. Berarti sekitar sini dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Berarti memang betul jelas nih Mas Den. Di sini dia. Tapi jangan sampai kita terperangkap lagi Mas. Iya. Nenek siluman tuh Mas. Tapi ini seperti nenek siluman tidak ada. Berarti memang betul di situ, di sekitar sini. Saya lihat dulu kemana arah. Kita sebelah sana dia. Kita masuk berarti Mas. Bismillah. Ini berarti benteng gaibnya udah nggak ada ya Mas? Sudah nggak ada. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, teman-teman nampak nggak sih? Ya Allah, ini ini dia Mas Den, apa ini? Itu apa teman-teman? Ya Allah.
Ini dia Mas Den. Astagfirullah, hati-hati Mas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Mas. Jangan bareng Mas. La ilallah wallahu akbar. Mas, ini mau Mas apain tuh Mas? Kita bawa ke sana. Yakin Mas? Biar saya ritualkan, saya cabutkan semua. Kalau tidak kasihan ini para guru-guru besar dan seluruh santri-santri pada Ayo kita lihat dari dekat ya teman. Apa sebetulnya ini yang dibawa sama guru besar kita? Ya Allah. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Baunya Baunya kenapa Mas? Macam bau busuk. Karena sudah lama dicucuk mereka. Oke. Ayo kita minta penjelasan dari. Silakan duduk Mas. Ya Allah. Ini ada tulisannya tuh Mas? Ada. Coba kita lihat ya teman-teman dari dekat ya. Biar teman-teman bisa dibaca juga. Berarti ini terkhusus untuk Mas Karyo, Gus Idris, Ki Mercon dan para pengikut Gus Samsudin. Ini boneka santet Mas. Allah. Ya Allah, teman-teman lihat dari dekat ya. Pantesan mereka selalu kewalahan melawan nenek siluman dan tidak punya daya apa-apa. Rupanya ini yang buat guru-guru besar lemah Mas. Ya, karena tidak mungkin cepat sekali mereka lemah melawan nenek siluman. Biasanya mereka dan guru-guru sakti. Ki Mercon ada juga, Gus Idris dan semua para Kang pengikut. Mas Karyo, para pengikut Gus Samsudin, nauzubillah min dzalik. Ini kok ya Allah, ada jarum-jarum Mas. Ya, itulah dia untuk melemahkan otak-otak saraf mereka dan mata. Jadi apa ini yang kita lakukan Mas? Cepat atau lambat ini harus kita cabut agar guru-guru besar pulih kembali seperti biasa kekuatannya. Ya, sebelum ini kita cabut, saya ingin izin bertanya Mas. Tadi saya ingin bertanya Mas. Tadi Mas bilang ketika kita mau masuki gerbang gaib, Ya. Mas bilang ini sudah tidak dibentengi lagi dan nenek siluman sudah tidak berada di sini. Nah, saya ingin bertanya Mas, kemana nenek siluman itu berada? Nenek siluman saat ini dia bersembunyi di tempat yang paling rahasia yang hanya dia yang tahu. Disitulah Gus Samsudin disembunyikan ya. Oh, Dia oke Mas. Menyiksa Gus Oke Samsudin. Mas, aku ngerti sampai sini. Artinya bersembunyi dia adalah untuk menghindari guru besar kita tahu di mana keberadaan Gus Samsudin. Iya. Bukan karena dia lemah. Bukan. Ya Allah. Dia itu hanya jika kita melawan dia itu belum tentu itu langsung memang dia itu belahan tubuhnya yang keempat. Nah, bukan yang nomor satunya. Jadi ini boneka arwah ini kepiye toh Mas? Inilah yang bikin mereka melemah seperti ini. Jadi setiap dicabut nanti kita baca apa gitu Mas? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Coba Mas. Kita harus hati-hati ya. Biar Mas Ahmed ya membantu untuk mencabut santet yang menerjang ditujukan untuk guru-guru besar di Padepokan ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini harus kita cabut. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mencabutnya saja susah. Tapi Mas harus kuat Mas. Ini semata-mata untuk guru besar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semata-mata untuk guru besar Mas. Ini dia jarum pertama. Ya teman-teman, kita
coba ya, salawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian ya, Mas Ahmed sudah membuka santet yang dikirimkan untuk guru-guru besar ya. Mas Ahmed, bagaimana perasaan Mas Ahmed ketika mencabut dan menemukan boneka santet yang berjumlah ada 5 ya kalau nggak salah ya? Iya 5. Ada 5, dan dimana tulisan yang ada di kertas ini bertuliskan Mas Karyo ya, Kang Mamas, Gus Idris, Ki Mercon, dan para santri Gus Samsudin. Iya. Bagaimana Mas perasaannya Mas? Setelah dicabut ini, ya saya setelah kita sudah bisa mencabut di jarum-jarum ini, saya merasa puas, senang. Jadi kekuatan para guru besar jika melawan nenek siluman sudah kembali pulih seperti biasa. Ya, selain santet ini Mas, kan bisa saja kalau kita bilang ini kita ketemukan, bisa aja dia pasang santet di penjuru daerah lainnya Mas. Tapi menurut dari batin saya ini, ada ya ilmu batin saya dengan salah seorang guru rekan saya, dia memberitahu santet ini hanya cuman ini saja. Oh gitu. Tidak ya? ada di mana-mana lagi. Yang perempuan tadi Mas. Ya. Yang gadis misterius tadi. Ya, karena tadi saya sambil berbicara melalui batin sama dia. Dia berbicara hanya cuman itu saja. Oke. Jadi ini adalah sosok boneka santet ya, dimana memang auranya sangat terasa sekali teman-teman ya. Ketika Mas Ahmed tadi masuk ke pintu tempat kemarin yang ada gerbang gaib yang dibuat oleh nenek siluman, ya itu terasa banget bahwasanya keberadaan boneka santet ini menguasai daerah tersebut. Ya, makanya tadi pun pas ini sangat fatal ini. Pas dipegang juga Mas, memang pada saat disusuk sama apa namanya itu jarum-jarum ya, memang kekuatan mistisnya itu lebih terasa ya Mas ya. Iya betul. Ya tapi dengan subhanallah ya, alhamdulillah bisa kita cabut. Ya, dicabut dan hilang semua. Mudah-mudahan ke depan guru-guru besar bisa lebih berkonsentrasi dan lebih bekerja keras ya. Jadi ke depannya yang harus kita lakukan adalah tentunya tidak lupa berikhtiar dan bertawakal, berdoa dan berusaha, membantu guru-guru besar, membantu menemukan jasad yang benar-benar itu adalah Gus Samsudin. Harus saling bantu-membantu. Dan untuk khusus netizen, karena tidak bisa ikut untuk membantu para guru di rumah, bantu dengan doa agar para guru-guru besar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.